Oke. Hai guys, welcome back to my YouTube channel, Simba Cina Channel. Jadi aku mau sesuai judul aja, aku jadi mau menceritakan yang ada benjolan di sebelah kanan aku, sebelah kanan leher bagian kanan ini, gitu. Aku mau kasih tahu kalau aku kan mau kasih tahu tentang penyembuhannya gimana. Emang belum terlalu hilang, cuman benar-benar mengecil. Aku berarti aku kasih tahu penyebabnya dulu apa ya. Tapi ini sih menurut pengalaman aku sama dokter yang menangani aku gitu. Jadi kemarin itu aku udah ada 2 bulan yang pakainya pas lagi bulan Mei itu kita lagi ini gak sih puasa April Mei. Nah April itu aku ngerasa itu di sebelah kanan aku ini kayak ngerasa tiba-tiba tuh kayak nggak tahu patah atau kayak hilang gitu loh, kayak ototnya tuh kayak aku lihat tuh kayak kenceng gitu, kayak ototnya tuh kayak ngerasa kenceng. Terus habis itu radang. Terus habis itu aku kadang kalau malam itu suka nggak tahu keringetannya tuh karena hawanya panas atau si benjolan ini gitu. Cuman abis itu aku kan cek ke dokter. Nah aku ceritain itu semua. Dokter bilang sih itu aku emang kena radang gitu. Cuman waktu aku ke dokter yang pertama di puskesmas itu tuh dia nggak pegang-pegang sini, aku belum dipegang-pegang gitu. Jadi baru dia cek tenggorokan aku. Nah emang si tenggorokan aku ini dia bilang iya nih radang karena aku ditanyain kan, kamu pas buka puasa pakai apa? Aku bilang iya gorengan. Terus dokternya juga bilang juga kamu sering kebanyakan minum es ini gitu. Ya iya juga gitu. Aku mengiyakan karena aku emang waktu puasa itu sering makan gorengan sama minum es gitu. Nah setelah itu oke lanjut. Jadi habis itu aku tuh ngerasanya kan awalnya kayak ya udahlah nggak apa-apa emang radang doang gitu kan. Terus hari-hari kok rasanya tuh kayak kenceng banget, kayak mungkin kalau misalnya orang yang pada bilang kalau kolesterol mungkin ya gitu ya, kayak ketarik gitu kan di sini. Nah masalahnya aku kan nggak bisa nunjukin si benjolan itu kan, jadi nanti mungkin aku cari-cari fotonya, aku kasih tahu benjolannya itu yang mirip aja gitu. Pokoknya bulat kecil kayak awalnya keras gitu kan. Nah udah habis itu kan aku kira aku masih tetap minum es itu sama makan seblak sama makan siomay, makan cilok, makan batagor, pokoknya makan jajanan anak kecil, cilor, cilung dan sebagainya. Nah dan waktu 2 mingguan atau pokoknya 2 minggu sampai 1 bulan itu aku ngerasa si benjolan ini kok ngerasa lebih jadi gede. Jadi yang awalnya kayak kelihatan cuman sekecil ini jadi kayak jadi segini, misalnya kayak dari segini jadi segini gitu loh. Dan itu tuh di sebelah sini aku, terus yang di sebelah sini gitu, tapi keras gitu, kayak mungkin otot atau apa gitu, tapi jadi mengeras gitu loh. Jadi kayak kan kalau misalnya dipegang-pegang kan kayak mungkin ada ototnya gitu ya ke leher. Nah itu tuh jadi keras gitu loh, kayak jadi berasa banget. Nah habis itu aku langsung ke rumah sakit yang lumayan gede. Kemarin kan puskesmas. Nah habis itu aku ke rumah sakit, aku tanyalah ke satpamnya. Aku kan pakai yang pribadi, nggak pakai BPJS, karena aku kira kalau misalnya pakai pribadi itu lebih penanganannya lebih bagus gitu kan. Terus dan emang pas banget kebetulan BPJS aku lagi nggak bisa dipakai gitu. Terus abis itu aku administrasi, aku bilang di
rumah sakit itu, keluhannya apa? Aku cuma bilang iya ada benjolan di sini gitu kan. Nah setelah itu aku disuruh ke dokter bedah gitu. Terus aku nunggu kurang lebih 3-4 jam gitu. Nah udah ketemu dokternya. Nah di dokter bedah ini, dokternya tuh kan cewek, aku mintanya cewek. Dia ngecek fisik dulu gitu kan, dipegang-pegang. Nah dia langsung bilang, oh ini kelenjar getah benih gitu kan. Nah cuman kan dia juga belum bisa memastikan iya apa enggak, karena kan belum, harus dibiopsi dulu, harus mungkin di CT scan dulu gitu kan. Karena emang dokter ini ya ini mah udah biasa. Nah aku tanya kan, iya dok sebelum kesini aku juga ke puskesmas. Nah puskesmas bilang karena radang gitu kan. Terus habis itu dokternya tanya, habis itu gimana? Ya aku dikasih obat gitu kan. Habis itu ya udah membaik sih, cuman obatnya lumayan banyak gitu, ada 5 macam gitu, cuman aku udah lupa dan emang udah habis juga. Nah terus aku juga bilang, cuman aku kira ini karena waktu aku nonton konsernya si Raisa, aku kira karena teriak-teriaknya tuh terlalu kenceng gitu kan. Terus dokter aku malah ketawa karena enggak juga gitu kan, mungkin karena pola makan kamu. Nah habis itu aku notice lagi, iya waktu kemarin abis dari puskesmas aku udah dikasih tahu jangan kebanyakan makan gorengan sama es, tapi ternyata aku tetap makan gitu. Aku juga udah merasa bersalah sama diri aku. Terus oke, berarti nextnya juga pasti otomatis ya sadar diri dong kalau udah dikasih tahu kayak gitu sama dokter yang sebelumnya. Dokter yang ini dia juga bilang ya, nanti kalau aku kasih resep ini, kalau misalnya rada mengecil berarti kamu nggak usah operasi gitu kan. Terus aku nyampe operasi juga ya gitu kan. Terus berarti ini benar-benar pola makan aku mau sama pola hidup aku, karena yang dokter pertama aja udah bilang kayak gitu dan aku masih bandel. Habis itu yang dokter kedua itu juga cuma ngasih resep itu, pokoknya ada dua obat yang harus aku minum rutin. Kalau misalnya mengecil dalam kurun waktu aku minum itu berarti nggak usah dioperasi begitu. Nah beneran kemarin itu kurang lebih itu obatnya tuh ada seminggu gitu. Dan caranya itu, nah ini aku sekalian kasih tahu caranya. Jadi ini berarti aku udah masuk ke tadi penyebabnya, itu udah termasuk ya penyebabnya waktu aku di dokter. Dan ini caranya biar mengecilkan si benjolan ini yang ada di leher ini. Jadi aku itu sambil minum obat itu rutin, aku benar-benar makannya itu dijaga banget. Makannya itu aku makan yang sehat-sehat, aku nggak makan seblak, aku ngurangin siomay, aku ngurangin cilok, aku ngurangin cilor, nggak makan mie juga. Pokoknya tepung-tepungan itu aku benar-benar stop. Ya makan cuman nggak terlalu kayak misalnya mama aku masak mie, aku cuman makan 2 atau 3, ya maksimal 5 sendok gitu kan, kayak biar gak penasaran banget, kayak kepengen banget gitu. Nah itu aku lakuin selama 2 minggu. Aku cek kan, terus aku rasa nih, ini aku pegang-pegang juga sedikit-sedikit gitu kan, ini benjolan benar-benar mengecil nggak gitu kan. Nah itu benar-benar kelihatan banget mengecil, karena dari sebelumnya yang keras itu mengeras jadi segini, terus sekarang kembali lagi jadi segini. Emang belum hilang total, cuman itu tuh bener-bener akunya juga udah jarang radang sama nggak pegel gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya kalian lagi bener-bener lagi ada benjolan kayak aku, mendingan pola hidup sama pola makan kalian dijaga banget. Oke. Nah terus selain itu juga es ya. Oke. Buat kalian yang suka es, itu aku seminggu sekali doang kayak minum, maksudnya kayak misalnya sehari sekali doang aku minum es, karena kalau panas banget ya. Nah itu sebenarnya kalau misalnya pengen cepet, menurut aku itu bener-bener harus kalian stop es. Jadi kalau tiap hari kalau bisa minumnya itu air hangat aja, karena ini tuh bener-bener berasa banget kalau kalian minum es sama kalau kalian minum air hangat gitu.
Nah setelah itu juga gorengan aku kurangin, pokoknya makanan yang gitu dan berlemak, kulit itu juga kurangin, es juga kurangin, seblak juga kurangin, terus juga sama olahraga. Jadi ya seminggu sekali boleh, seminggu 2 kali lebih bagus, seminggu 3 kali juga oke. Jadi benar-benar kalian itu badan harus bergerak, apalagi kalau misalnya kalian itu kerjanya duduk terus kurang gerak, nah itu jadi lebih lagi. Terus aku juga minum madunya itu aku sehari 2 kali minum madu pahit gitu, aku lupa namanya, pokoknya minum madu pahit. Madu kan emang sehat ya. Nah terus aku juga dikasih si benjolan ini, aku kasih kemarin itu aku kasih minyak Kahira gitu. Aku juga kasih minyak perminyakan gitu, kalau misalnya kayak minyak kampak juga aku kasih, terus minyak kelapa juga aku kasih gitu. Tapi kalau perminyakan ini aku nggak tahu ngaruh banget atau enggaknya, tapi yang banyak banget ngaruh itu emang si makanan ini. Kalian juga kalau bisa lebih banyak makan yang makanan bersayur, karena vitaminnya kan banyak ya di situ. Pokoknya apapun yang bersayur, pare aku juga makan, pare, kangkung aku makan, terus labu siam juga aku makan gitu. Pokoknya sehari itu harus makan ada sayurnya gitu. Terus kalau misal nih kayak aku kan suka banget kulineran. Kalau misalnya udah makan gorengan, misalnya biasanya sebelum sakit itu aku makannya 5, sekarang perbandingannya cuma 1 gitu. Aku makan seblak itu juga aku biasanya seminggu bisa 1 kali, aku benar-benar stop. Sebulan bisa cuma 1 kali, kemarin kayak 2 minggu atau 3 minggu tuh aku cuma 1 kali doang makan seblak gitu. Bener-bener kayak demi kesehatan kita gitu loh, karena kan daripada dioperasi, mendingan kita lebih baik tuh pola makan sama pola hidup kita dibenerin aja dulu gitu kan. Kalau operasi sih aku sebenarnya katanya itu, aku tanya-tanya nggak apa-apa dioperasi itu, cuman diambil gitu. Cuman kalau bisa kita lakuin dulu sendiri seperti yang diomongin dokter aku, yang dokter konsultasi aku, ya nggak apa-apa gitu sih. Yang penting tuh di diri kita tuh nggak terbebani gitu. Menurut aku sih kurang lebih kayak gitu aja. Buat teman-teman yang lagi kayak gini, menurut aku segera dicek ke dokter sih. Kalau misalnya kayak ngerasa di badan kalian tuh ada yang kurang gimana sih, kurang enak dirasa, ada benjolan atau ada yang terluka gitu sih. Cuman kalau misalnya di diri kalian emang bisa ditangani maksudnya pakai alami dulu gitu ya nggak apa-apa juga, itu sih keputusan kalian. Ini sih dari pengalaman aku aja. Mungkin kayak kalian kalau misalnya searching terus kan kayak ngeblunder ya di otak kalian. Kalau menurut aku, kalau misalnya kayak gitu, daripada ngeblunder, mending udah langsung ke dokter, cek apa harus diapain, itu baiknya diapain, harus disediakan apa, nah kamu lalu aja prosesnya. Kalau aku itu sih, aku milih untuk selama ini masih mengecil, aku belum ada tindakan operasi atau apa gitu. Kalau misalnya nanti kalau ada perubahan apa, baru nanti ya aku harus konsultasi ke dokter lagi gitu. Karena selama ini udah mengecil dan alhamdulillahnya di akunya juga nggak banyak masalah, nggak banyak keluhan. Jadi aku masih melakukan tips-tips yang tadi aku kasih tahu, aku lakuin itu. Jadi pola makan, pola hidup harus dibenerin. Oke, gitu aja sharing dari aku. Semoga membantu buat teman-teman semua yang nonton. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you.